Sudah bisa mulai teman-teman? Oke, baik Pak Ade, bisa dimulai. Wah, kok belum kita mulai deh. Kalau sekut, Pak. Mematikan. Teko putih-putih. Halo Mas, bisa dimulai? Ya bisa boleh Mas. Oh iya, baru masuk Pak. Mas. Bisa aja dimulai. Mulai aja ya teman-teman ya. Iya. Ya, biasa kita nanti dari jam 3:30 sampai jam 5 ya Mas Fari ya. Iya betul Mas. Berarti 4:30 ya? 4:30 ya? Jam 2 jam pelajaran Mas. Sekitar 1 jam 30 menit. Oh ya, aku ingatkan lagi ya untuk teman-teman, mungkin bisa di mute dulu atau diredamkan suaranya, suara zoomnya, kecuali Mas Ade persilahkan untuk menjawab atau menyalakan kembali mikrofonnya ya, agar aktivitas belajar mengajar lebih enak tanpa gangguan. Oke, Mas Ade silahkan. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Salam kita sebentar pada bulan bersama Wassalamualaikum dalam membawa manusia di kehidupan dalam bidang yang seperti yang terasakan sekarang ini. Nah, saya mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan TIK nasional secara daring bagi disabilitas angkatan kerja tahun 2022. Nah, dan untuk 3 minggu ke depan saya minta kerja sama teman-teman untuk partisipasi baik dalam pelatihan maupun nanti dalam proses selama 3 minggu ini dan pengumpulan tugas nantinya dan sampai di akhir pelatihan kita. Dan untuk perkenalan yang tak kenal maka tak sayang, mungkin saya sedikit mengenalkan diri. Nama saya Dede Darmawan. Saat ini profesi saya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Pendu Limo, Pekanbaru, Riau. Dan selain sebagai guru, saya juga seorang operator sekolah. Itu tata usaha, administrasi, dan ini untuk masalah konten kreatornya sekolah. Dan saya juga untuk di konten kreator itu sudah sekitar 2 tahun ini meneliti konten kreator pribadi ya untuk YouTube dan untuk pribadi dan juga untuk sekolah, dan juga ada beberapa permintaan dari teman-teman yang lain seperti di Sanggar dan lainnya untuk mereka. Nah, itu sedikit ini ya saya, dan saya juga sebelumnya juga pernah di perusahaan Chevron, Astra International, Trimba Engineering, itu mulai dari dari IT-nya dan juga untuk bidang digitalnya. Oke, mungkin kita itu sedikit perkenalan dari saya. Itu ada kontaknya untuk bertanya atau ada yang tidak, nanti bisa kita sharing lagi di grup atau kontak saya pribadi. Nah, untuk pelatihan kali ini kita nggak perlu ini ya, kita santai aja bawaannya ya. Target saya teman-teman paham gitu mengenai materi ini, jadi kita tidak perlu banyak teorinya. Kita teorinya sedikit aja, tapi kita lebih banyak bertanya nanti. Dan kita juga nanti ada penilaian juga untuk teman-teman semua.
eh, itu nanti penilaian itu bisa dari keaktifan ya, keaktifan teman-teman semua, baik itu dalam bertanya, kemudian membantu menjawab gitu. Jadi saya yakin teman-teman semua itu dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Dan mungkin lebih expert dari saya dalam hal digital content creator ini. Nah, jadi kita sharing aja, lebih banyak sharingnya. Dengan itu kita dua arah nanti ya. Kalau seandainya teman-teman ada yang merasa ini ingin bertanya, silakan diinstruksi aja. Nanti kita stop, kita jawab. Nanti jika seandainya saya tidak bisa menjawab, nanti kita lempar ke ini, ke audiens kita, ke ini, ke grup kita. Jadi bagi teman-teman lain yang mungkin mengetahui bisa membantu menjawab. Atau jika tidak bisa dijawab, kita ini dulu, kita PR dulu. Mungkin besok kita, mungkin besok saya cari jawaban. Oke, segitu teman-teman ya. Nah, kita mulai masuk ke ini, ke materinya. Nah, di sini kita adalah kelas pengenalan konten kreator. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah konten kreator, ya. Apalagi di zaman teknologi digital internet ini, itu konten kreator ini sudah bahasa yang asing lagi. Oke, mungkin next. Nanti di sini itu untuk garis besar pembelajarannya kita ada 5 poin yang akan kita bahas di sesi hari ini. Yang pertama itu mengenai apa itu konten kreator ya, definisinya, pengertian dari konten kreator itu sebenarnya apa sih. Nah, kemudian kita juga ada sesi mengenai fenomena konten kreator di dunia saat ini gitu, di zaman sekarang ini. Nah, kemudian kita juga nanti membahas tentang peran seorang konten kreator di zaman sekarang ini. Nah, konten kreator ini perannya seperti apa gitu. Nah, kemudian peluangnya, kalau kita jadi seorang content creator ini peluangnya seperti apa? Kemudian kita juga nanti di akhir kita akan sedikit cerita mengenai kisah sukses seorang content creator yang sudah mendunia gitu atau followernya banyak. Nah, untuk sesi pertama kita ingin membahas mengenai definisi dari content creator. Ya, apa sih content creator? Mungkin sebelum saya masuk nih mengenai definisi content creator, bagi teman-teman yang bisa ini memberikan jawabannya, kira-kira content creator itu apa sih dari persepsi teman-teman saat ini sebelum kita masuk. Ayo teman-teman yang mau jawab bisa langsung on mic ya. Ya, aneh aja. Ada yang tahu apa itu content creator? Next. Oke, kita next ya. Nah, oke, content creator ini seperti ininya, pengertiannya, konten creator. Konten itu, creator itu adalah pembuat, konten itu adalah media. Jadi pembuat konten atau pembuat media. Itu pengertian dari konten creator. Nah, konten ini, media ini berupa apa gitu? Nah, konten yang kita buat tadi bisa berupa foto, atau video, atau sebuah ilustrasi, ataukah sebuah tulisan gitu, atau gabungan antara foto dan tulisan, atau juga bisa berupa animasi, suara, podcast ya, podcast, dan masih banyak lagi contoh lain. Nah, sebuah karya itu dapat disebut konten itu apabila dibagikan melalui media sosial internet atau media elektronik. Nah, poin terpentingnya itu mengenai istilah konten kreator adalah dibagikan, ya. Itu diingat ya teman ya.
sebuah karya dapat disebut sebuah konten apabila dibagikan melalui media sosial internet atau media digital. Nah, sekarang ini siapa yang disebut sebagai seorang content creator? Nah, apakah sekarang ini kan banyak yang menganggap dirinya, oh saya seorang content creator, pekerjaannya apa sebagai seorang content creator? Nah, apalagi apakah kita seorang content creator tersebut apakah seorang artis kah? Pertanyaan, apakah seorang selebritis kah? Atau seorang selebgram kah yang disebut seorang content creator tadi? Atau seorang seleb TikTok ya, yang lagi tren sekarang ini? Apakah mereka yang kita sebut sebagai seorang content creator? Nah, yang disebut sebagai content creator adalah orang yang dapat membuat ya, suatu hal untuk dibagikan kepada orang lain melalui media sosial internet maupun media digital elektronik. Jadi poin terpentingnya itu yang dicetak tebal ya, membuat dan membagikan. Jadi jika selama 2 poin ini itu tidak terpenuhi, itu dia belum bisa dikatakan seorang content creator. Jadi konten kreator itu setelah dia membuat konten, lalu dia bagikan. Tapi kalau cuma membuat aja, tetap tidak dia bagikan, itu dia belum bisa dikatakan seorang konten kreator. Nah, media untuk membagikan konten tadi itu bisa banyak ya saat ini ya yang ininya ya, yang lagi bisa di TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, ya. Nah, masih banyak lagi yang menyediakan untuk share konten kita tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Nah, kita buka pertanyaan ya bagi teman-teman yang bisa menjawab. Kira-kira nih, seorang desainer baju itu apakah bisa termasuk kita kategorikan sebagai seorang content creator? Nah, silakan teman-teman dijawab nih. Gimana? Bisa diulang pertanyaannya tadi, Mas? Seorang desainer baju, apakah termasuk seorang content creator? Yang bisa jawab? Kalau menurut saya bisa. Bisa. Yang lain? Iya. Bisa, Mas. Alasan bisanya gimana? Kalau dia bisa membagikan karyanya saat dia menjahit baju atau dia lagi membuat satu proses penjahitan dan membagikannya ke media sosial. Oke. Yang lain? Bagus pertanyaan. Jawabannya. Yang lain? Tadi ada yang Menurut saya desainer baju itu masuk konten juga itu, Mas. Ya, alasannya? Karena mereka termasuk orang kreatif dalam berkarya, seperti memodifikasi gambar yang ada pada baju, yang sehingga disebarluaskan yang banyak diminati orang. Oke, bagus Mas. Mas Ilham, ininya jawabannya. Oke, betul sekali Mas Mas Ilham dengan Kak Esinta. Sekarang desainer baju itu apakah termasuk seorang content creator? Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, kita bahas sebelumnya, bahwa selama seorang desainer baju tadi membuat konten mengenai bajunya, kemudian dia bagikan ke media sosial, maka desainer tadi bisa kita kategorikan bisa termasuk seorang content creator. Ya. Nah, sekarang ini kita ada pertanyaan. Halo Mas, saya bertanya. Ya, silakan lanjut. Oh, kalau misalnya itu desainer menjahit tadi atau jahitan tadi itu bisa termasuk dalam konten kreator, berarti apa bedanya dengan iklan? Oke, terima kasih Mas. Jadi ini Mas, iklan tadi memang sebuah konten juga Mas. Ya, jadi seorang desainer tadi, pembuat baju tadi, perancang baju tadi, dia membuat desain bajunya tadi
dalam sebuah konten. Dia proses desain bajunya tadi dia buat sebuah konten, baik itu dalam bentuk gambar kah ataukah dalam bentuk video kah. Nah, jadi sebuah konten lalu dia bagikan. Nah, jadi iklan juga konten, Mas. Oh Kan begitu. pembuat iklan tadi itulah yang dinamakan dengan konten kreator, si pembuat iklan. Oh iya iya. Oke lanjut Mas. Paham Oke. paham. Sip. Nah, sekarang konten seperti apa yang harus kita buat? Nah, itu jadi pertanyaannya. Setelah kita mengetahui apa itu konten kreator, nah sekarang kontennya yang kayak apa, Mas, yang harus kita buat? Ya. Nah, konten yang dibuat oleh seorang konten kreator itu bisa sangat beragam. Ya, ada yang positif, kontennya ada konten-konten positif, ada konten-konten yang negatif juga, ya. Kemudian ada juga konten yang bersifat itu menghibur, dan ada juga yang serius gitu, ya, ada hiburan, ada yang juga bersifat serius. Nah, selama hal tersebut dibagikan, ya, kata kuncinya dibagikan melalui media sosial, internet, dan produk digital lainnya, maka akan disebut sebagai sebuah konten. Terlepas dari konten seperti apa yang kita buat. Jadi walaupun kontennya itu plagiat, itu tetap dikatakan konten, tapi kontennya plagiat karena kontennya tadi itu dibagikan. Nah, contohnya seperti ini, di Instagram Bapak-bapak ini itu dia membagikan konten berupa ini binatang, kucing, ya. Kemudian dia kasih tulisan, kemudian dia share di akun Instagramnya. Kemudian konten official juga dia membuat ini ya, sebuah animasi, dan dia beri tulisan, kemudian dia share, dia bagikan ke akun Instagramnya untuk dilihat oleh viewernya. Nah, di sini juga ada podcast, ya, podcast berupa gambar dan suara, tanya jawab, seperti podcast Mas, ya, itu kontennya seperti konten arah, ya, tanya jawab, itu juga bisa konten akan kita buat. Oke, next. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang content creator? Nah, jadi poinnya itu seorang content creator ini harus ngapain gitu, ya. Saya pengen nih membuat sebuah konten gitu, saya pengen jadi seorang content creator, terus saya harus ngapain gitu. Poin terpentingnya adalah seorang content creator akan membuat konten sesuai dengan karakter dan keahliannya. Nah, itu poin kunci, ya. Jadi seorang content creator itu akan membuat konten sesuai dengan karakter dan keahliannya. Jadi kita bisa yang menanyakan ke diri kita, kira-kira karakter saya ini seperti apa gitu. Apakah karakter saya lucu gitu? Apakah saya orangnya serius gitu? Saatnya saya orangnya seperti apa? Nah, itu kita harus sesuaikan dengan karakter kita supaya kita bisa menjiwai konten yang kita buat tadi. Jadi nggak terpaksa atau nggak dibuat-buat, kesannya dibuat-buat. Dan juga kita juga bisa sesuaikan dengan keahlian kita. Nah, misalnya kita ini ahli dalam elektronik nih, kita bisa buat konten tentang elektronik, bisa memperbaiki handphone, atau di AC kah, atau memperbaiki elektronik lainnya gitu. Atau kita ahlinya itu dari bidang motivasi nih, kita suka memotivasi orang. Nah, kita bisa buat juga konten-konten motivasi gitu. Keahlian saya apa yang lain tuh disesuaikan dengan keahlian kita. Saya karakter dan keahlian saya apa sih? Nah, kita bisa mulai dari sana. Gitu. Kita tentukan dulu karakter dan keahlian. Nah, setelah kita temukan rasanya orangnya seperti ini dan keahliannya saya seperti ini, nah baru kita
bisa mulai poin-poin yang 6 ini, yang di bawah ini. Pertama itu kita mencari ide, ya. Kita survei, kemudian kita ini cari ide-ide, bisa dari menonton TV kah, atau menonton YouTube kah, atau mencari ide di media sosial lainnya, ataukah kita bisa mungkin keluar rumah, ya, kita keluar rumah jalan-jalan supaya kita untuk refreshing, biar kita ketemu ide nih. Saya pengen konten, saya pengen idenya seperti ini gitu. Setelah kita temukan ide tadi, kemudian kita buat skenario-nya. Nah, saya contohnya, saya pengen review ini deh, review handphone misalnya, handphone terbaru. Nah, setelah kita temukan ide tadi, saya ingin review handphone, kemudian saya buat skenario-nya. Kira-kira apa-apa aja nih ininya, step by step untuk dalam pembuatan konten tadi. Misalnya pembukaan, kemudian package itu tadi, membuka package-nya gitu ya. Terus kita juga bisa menunjukkan video perbandingan dengan handphone lain seperti itu. Kemudian kita juga mungkin ini skenario ini misalnya kita perbaikan atau pemasangan. Dengan kita buat skenario. Yang ketiga, kita bisa melakukan kerjasama atau berkolaborasi. Kerjasama ini kita bisa bekerjasama dengan konten kreator lain misalnya, atau jika kita kesulitan membuat konten sendiri, kita bisa juga meminta bantuan atau bekerjasama dengan keluarga kah atau teman-teman kah gitu. Jadi kita berkolaborasi atau bekerja sama. Lebih enak, kita lebih pede kita rasanya kalau kita bekerja sama daripada sendiri. Nah, yang keempat itu setelah kita buat skrip, kita bekerja sama dengan teman, kemudian kita baru pengambilan gambar atau video. Pengambilan gambar, kita mau lokasinya di mana nih gitu. Kita sesuaikan. Saya pengen lokasinya tepi sungai misalnya, atau di dalam rumah misalnya. Kita setting lokasi tempat kita akan pengambilan video atau gambar konten tadi. Nah, yang kelima itu setelah kita ambil gambar video, kita editing, ya, kita ini proses gambar tadi kita perbagus, kita edit, kita tambahkan materi-materi yang mungkin berbutuh, materi yang berbutuh kita potong, kita buang gitu ya. Kemudian kita tambahkan suara atau kita tambahkan potongan-potongan video lucu atau suara-suara lucu gitu. Kita lakukan proses editing. Ini proses editing bisa melalui aplikasi-aplikasi yang banyak kita temukan di Play Store dan lainnya. Nah, setelah kita editing, kemudian baru kita posting konten tersebut. Ya, kita edit, kemudian kita posting. Nah, inilah step-step yang kita harus lakukan supaya kita bisa dikatakan seorang konten kreator. Nah, sebelum kita masuk ke poin kedua, itu mengenai fenomena, kira-kira dari ini ya, dari definisi konten kreator mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke poin berikutnya mengenai fenomena konten kreator. Ayo teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, boleh respons ya. Karena sudah paham kayaknya.
Oke, paham. Lanjut. Untuk saat ini belum ada, Ah, Kak. siap, siap. Tapi mikrofonnya bisa didekatkan sedikit atau mungkin headset saya yang bermasalah. Mohon maaf. Oh ya, iya, kurang ini ya, agak kurang biasa. Iya, Mas Iya. Ade suaranya Ya, bisa di agak putus-putus. agak Kak, putus-putus. jadi- dan Iya. Oh, oke. kita susah Makasih. ya susah paham ya. Kalau bisa pakai mic. Iya, itu tidak jelas. Kalau bisa pakai mic. Tidak jelas. Bukan tidak jelas ya, tapi kurang jelas, kadang timbul tenggelam. Ya, Timbul tenggelam. hilang-hilang. Ini jaringannya ya. Ya. Memang Iya. di sini lagi habis hujan. Itu vokalnya kecil. Vokalnya kecil, ya. Oke, terima kasih teman-teman, bisa kembali diredam suaranya ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Halo Mas Ade. Ya, Suaranya masih kecil, Mas. itu kecil Mas ya. Iya. Kira-kira ini udah jelas Mas? Lumayan jelas sih. Oh, mau harus didekatin ya? Iya. Enggak, itu Kalau cukup kalau Kak. Mas Ade mundur nanti suaranya Hilang. kecil lagi, Mas. Iya, bagus seperti itu Mas, sudah bagus. Ah, gini gimana gini? Ini agak saya dari dekatin nih. Nah, gitu cukup. Jadi, Coba aman. maju lagi. Oke, ini Lumayan. Iya. Tapi bapaknya tidak kesusahan, itu sepertinya kayak menunduk. ya nggak apa-apa, yang penting materinya ini nyampe gitu. Ya, Iya, Masya Allah. Makasih, Pak. ya Terima kasih. jangan Oke, fokus lanjut. ke ininya, ke kameranya. Oke, Mas Ade, Kak, sepertinya sudah clear ya, bisa dilanjutkan kembali. Oke, siap. Nah, untuk poin yang kedua itu mengenai fenomena konten kreator. Ya. Nah, sekarang ini ada nih dua gambar, ya, ini atau itu gitu ya. Nah, ini ada gambar pertama itu ada orang yang sedang menonton televisi. Yang kedua itu orang yang sedang bermain handphone. Nah, kira-kira nih teman-teman, zaman sekarang ini atau pribadi teman-teman sendiri atau yang pernah teman-teman lihat, kira-kira lebih banyak mana nih orang yang nonton televisi atau orang yang bermain handphone? Bermain game. Main handphone, Kak. Jelas, orang main handphone. Setuju ya? Iya, untuk sekarang ini kebanyakan orang main handphone. Iya. Betul. Nah, ini dia faktanya. Nah, ini data dari Hotsuite ya, itu Januari 2022, itu dari 7,91 miliar orang, itu ada ya yang pengguna unit mobile phone user itu ada sekitar 5,31 pengguna handphone ya, itu ada 5,31 miliar orang dari total populasi. Dan pengguna internet ini ada yang punya handphone, terus ada yang punya pengguna internetnya. Nah, yang sedang untuk pengguna internet tadi itu ada 4,95 miliar orang atau sekitar 62,5% dari total populasi. Dan yang dari pengguna internet tadi itu yang aktif di media sosial itu ada 4,62 miliar orang atau sekitar 58,4% dari total populasi di dunia. Ya, jadi luar biasa memang ya fenomena media sosial ini ya, yang lagi ngetrennya, lagi boomingnya gitu. Jadi sekarang ini kalau dulu itu kita punya handphone yang jadul itu udah lumayan bagus gitu ya. Terus kalau saat ini kalau kita tak punya Android itu mungkin kita dikatain ini ya Cooper ya, pergaulan ini ya, teknologi gaptek gitu. Oke, next kita review mengenai pengguna internet itu dari Hotsuite juga di bulan Januari 2022.
Nah, tadi kan ada 4,62 miliar yang 58% tadi. Dari total pengguna internet yang 4,495 miliar tadi, itu ada ya pengguna internet, persentasi pengguna internet itu ada 62,5%, dan per tahunnya itu pertambahan pengguna internet ya per tahunnya itu di atas 4% gitu ya dalam setahun pengguna internet tadi. Jadi pertambahannya itu sekitar 192 juta ya, orang dalam satu tahun, luar biasa ya. Terus kita bisa lihat ini pemakaian atau penggunaan internet itu dalam sehari itu rata-rata orang itu menghabiskan waktu itu 6 jam 58 menit. Nah, jadi hampir 7 jam satu hari dari dari 62,5% tadi penggunanya itu ada sekitar rata-rata kan ada sekitar 7 jam satu hari kita menggunakan internet. Ini ada presentasi pengguna akses internet via mobile itu ada 92,1% dari total keseluruhan. Nah, ini pertumbuhannya, pertumbuhan total dari Hotsuite juga itu dari total populasi itu ada pertambahan per tahunnya itu 1% yang mengakses digital. Ya, pemilik mobile handphone itu pertambahannya itu ada lebih dari 1,8% dalam setahun. Pengguna internet tadi yaitu ada 4% yang pertambahannya dalam satu tahun. Dan yang aktif di media sosial itu pertambahannya lebih dari 10% dalam satu tahun. Nah, ini dari data bandwidth medianya dari Hotsuite. Kita bisa lihat video tadi yang punya media sosial di pengguna internet itu 6 jam 58 menit, ya hampir 7 jam. Terus yang menonton televisi atau berita lewat media digital, broadcast atau streaming itu bisa menghabiskan waktu itu 3 jam 20 menit satu harinya. Ya, sosial media itu 2 jam 27 menit. Terus media online-nya itu media berita ya, berita online itu bisa 2 jaman dalam satu hari. Dan itu pengguna musik ya itu 1 jam 33 menit, 1,5 jam. Ya itu radio, pengguna radio internet itu 1 jam, dan podcast itu sekitar 1 jam. Nah, dan untuk gamers ya, gamers itu sekitar 1 jam rata-rata ya dari total populasi pengguna internet. Nah, sekarang kita masuk ke platform. Oke. Nah, platform ini itu adalah media atau program yang bisa kita gunakan untuk support konten kreator kita. Nah, saat ini itu banyak platform yang bermunculan dan dapat menunjang kebutuhan seorang konten kreator. Jadi mulai dari sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya, di mana media ini juga memiliki banyak musik dan fitur-fitur menarik yang dapat langsung digunakan dalam pembuatan konten. Ya. Jadi sekarang ini banyak platform yang
memberikan kemudahan untuk kita sebagai seorang konten kreator itu untuk membuat konten yang lebih mudah dan lebih baik lagi gitu. Nah, setelah kita ini mengetahui tentang platformnya yang nanti akan tempat yang akan kita gunakan untuk men-share konten kita tadi, kita masuk di alat atau perangkat yang akan kita gunakan untuk mendukung pembuatan konten kita nantinya. Jadi itu saat ini banyak ya alat-alat yang bisa menunjang proses pembuatan konten ya. Itu baik itu mulai dari perangkat kerasnya, hardware-nya maupun dari perangkat lunak atau software-nya. Ya. Nah, ini semuanya mempermudah kita dalam pembuatan konten atau untuk menjadi seorang konten kreator. Nah, misalnya perangkat keras itu seperti mikrofon, ya kita butuh perangkat kerasnya seperti mikrofon, tripod, seperti lampu untuk pencahayaannya ya, dan atau mic ini untuk tambahannya. Nah, kemudian untuk perangkat lunak ini untuk edit kita ya, proses editor kita mengeditnya. Ini ada CapCut ya yang udah familiar kita gunakan. Kemudian kita juga ada Adobe Lightroom ini untuk mengedit foto ya. Kemudian kita juga ada VN, Canvas ya, dan banyak perangkat lunak lainnya yang bisa kita pakai, kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita dalam mengeditnya nanti. Nah, sekarang mengenai tren ya. Setelah kita menggunakan alat, kemudian kita cari trendingnya. Kira-kira apa sih yang sekarang ini yang lagi tren untuk konten saya nanti. Jadi kita harus temukan trending yang sedang viral atau lagi panas-panasnya gitu. Jadi ini saat ini misalnya trennya itu ini make up misalnya, make up simple misalnya. Itu mungkin lagi tren sekarang. Atau mungkin lagi trennya itu ini makan misalnya, makanan pedas. Itu kemarin kan lagi tren juga. Jadi kita bisa cari juga ya. Ini contohnya kita bisa cari di TikTok itu challenge-nya yang lagi tren seperti apa gitu. Ini gunanya supaya kita bisa memicu orang untuk apa gunanya ini bisa tren itu bisa memicu orang untuk membuat konten. Nah, ini peran konten kreator bagi perusahaan. Oke. Nah, sekarang konten kreator itu apa sih gunanya gitu untuk kita menjadi seorang konten kreator ini perannya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada dua ya, bagi perusahaan dan bagi orang lain. Gitu. Nah, kita mulai dari bagi perusahaan. Itu kenapa konten kreator itu harus ada gitu, bagi perusahaan gitu. Ya, kenapa perusahaan itu kita balik ya? Kenapa perusahaan itu butuh seorang konten kreator? Kita balik pertanyaan. Ya, nah, membahas mengenai kebutuhan marketing suatu perusahaan saat ini ditambah dengan perkembangan penggunaan internet dan sosial media, banyak perusahaan yang mulai memasarkan produknya lewat internet dan sosial media. Jadi perusahaan itu punya produk yang harus dipasarkan. Nah, yang mungkin sebelumnya mungkin pemasarannya mungkin lewat sebelumnya ya, itu bisa lewat TV, lewat radio, lewat koran, majalah. Nah, sekarang ini pengguna internet yang miliaran orang tadi itu penggunanya itu lewat sosial media dan produk digital lainnya. Nah, jadi untuk memasarkan produk tadi, perusahaan butuh orang yang mengerti dan paham dan bisa membuat sebuah konten yang sesuai dengan karakter dari produk perusahaan tadi
yang bisa membuat konsumen atau ini bisa menyukai produk perusahaan tadi. Nah, contohnya ya seperti ini ada si Aurel yang lagi minum Pocari, ya. Karakter produk dari Pocari tadi ya. Kemudian misalnya seperti Russell V-nya, Everwhite, gantikan. Ya, ini seorang konten-konten kreator yang membuat konten untuk produk dari sebuah perusahaan atau di endorse. Nah, kemudian ini Fadil, jadi ya, nah, ini ada produk Scarlett. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat konten yang menarik? Itu jadi pertanyaan. Ya, kita tadi perusahaan pengen mencari seorang konten kreator yang bisa membuat konten yang menarik nih untuk produk dia. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu? Kita buat konten sebuah konten yang menarik untuk ditonton, bisa meningkatkan penjualan dari produk dari perusahaan tadi. Nah, membuat konten yang menarik itu memang sulit, ya. Memang sulit ya. Namun dengan kita bekerja sama dengan seorang konten kreator itu tidak sulit lagi gitu, dan akan membuat konten tersebut jadi lebih menarik. Jadi perusahaan tinggal membayar seorang konten kreator untuk membuat konten untuk memasarkan produknya tadi biar lebih menarik, biar lebih disukai, biar lebih peminatnya banyak, mengenalkan ke orang banyak. Nah, contohnya ini ya. Nah, sekarang untuk membuat konten yang menarik tadi itu ada dua syaratnya ya. Yang pertama itu kita harus bangun pencitraannya. Ya, kita harus konsisten nih dengan pencitraan dari produk sebuah produk atau brand dari perusahaan tadi. Jadi tentu pasti produk atau brand tadi itu pasti punya ciri khas ya, karakter dan ciri khas masing-masing produk. Nah, dan perusahaan ingin mempertahankan karakter dan ciri khas tersebut gitu. Sehingga pencitraannya tadi itu bisa terjaga. Contoh seperti Wardah Lightning itu produk kecantikan. Nah, itu dia akan membuat konten itu yang memakai peran wanita yang cantik gitu, wanita yang putih gitu, supaya produknya tadi matching dengan dengan kecantikannya, dengan kecantikan orang tadi. Jadi dengan memakai produk tadi, dengan memakai produk Wardah itu bisa lebih kinclong ya. Nah, kemudian ini produk Adidas ya. Adidas itu karakter dan ciri khasnya itu kan olahraga, sporty gitu. Nah, jadi bagaimana nih kalau misalnya pakaian sporty dipakai oleh cewek. Nah, jadi harus seorang konten kreator harus bisa membangunnya tadi, pencitraan tadi. Bagaimana walaupun dipakai oleh seorang wanita berjilbab, itu wanita tadi tampilannya lebih sporty gitu. Jadi memunculkan karakter dan ciri khas dari Adidas. Ya. Nah, contohnya kita lihat ya videonya. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Oke. Nah, itu cuplikan ya mengenai bagaimana konten kreator tadi itu bisa
membangun konsisten pencitraan sesuai dengan karakter dan ciri khas dari brand atau produk tadi. Nah, yang kedua itu adalah membangun kepercayaan. Ya. Di konten kreator tadi harus mampu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang nah, membangun kepercayaan dari produk yang dibuatnya tadi, kontennya tadi. Jadi orang itu akan lebih mudah percaya itu dengan apa yang mereka lihat. Jadi misalnya seorang anggun misalnya. Jadi seorang anggun selama ini itu udah identik dengan Pantene. Ya. Jadi si anggun ini itu mampu membangun kepercayaan masyarakat bahwa Pantene ini cocok dengan si anggunnya. Dan kita melihat, konsumen melihat anggun ini rambutnya tambah bagus gitu dengan menggunakan Pantene. Jadi kita bagaimana membuat konten tadi itu kepercayaan masyarakat tadi, konsumen tadi itu lebih terjaga gitu dengan konten yang kita buat tadi. Misalnya seperti di iklan Cimoy ini ya, Cimori ini, yogurt ini. Kita lihat ya contohnya ya. Coba sampo lain, tapi ketombe dan rontoknya balik. Rambut tuh nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Pantene anti ketombe. Oke, nah itu contoh konten kreator tadi menggunakan anggun untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk Pantene. Nah sekarang setelah peran konten kreator bagi perusahaan, sekarang peran konten kreator bagi orang lain seperti kita, orang-orang banyak gitu ya, apa gitu. Nah yang pertama itu peran konten kreator tadi adalah penghibur. Ya, dia bisa menghibur audiensnya, dia bisa menghibur followernya, dia bisa menghibur subscribernya gitu. Nah, ini tipe-tipe konten kreator penghibur gitu. Ya, melalui kontennya tersebut dia bisa membuat orang tersenyum, orang ketawa, orang yang galau bisa senyum gitu, sehingga mereka itu bisa menjadi disukai oleh orang-orang tersebut, orang yang terhibur tadi. Nah, contohnya seperti band ya, ini membuat konten tentang makanan, atau seperti Fernalta ini di Instagramnya ya, itu menggunakan di TikTok Fernalta ini menggunakan animasi untuk menghibur follower dari TikTok si Fernalta ini. Nah, kita contoh yang lain itu bisa seperti YouTuber ya, kita ambil contoh seperti YouTuber Adik Bata yang lagi trending sekarang ini dengan finger style-nya, itu juga salah satu konten kreator penghibur. Kita bisa duplikat sedikit. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm writing short. Oke, nah mana teman-teman, terhibur kan? Nah itu sedikit ya, nanti bisa dilanjutkan nontonnya di setelah acara ini. Nah itu salah satu konten kreator. Nah yang kedua itu bagi orang lain itu konten kreator tadi harus bisa mengedukasi gitu, atau memotivasi. Mengedukasi mungkin bisa mengajarkan
atau memberikan ilmunya, atau bisa memberikan trik-triknya, atau bisa memberikan pesan-pesannya gitu. Nah, dan juga bisa memotivasi, seperti motivator ya, bisa memotivasi orang yang lagi gundah gulana itu bisa jadi semangat lagi gitu ya, orang lagi galau itu bisa motivasi lagi gitu. Nah, itu bagi orang lain perannya seorang content creator bisa mengedukasi dan memotivasi. Baik itu memberikan dampak positif bagi orang lain dengan memberikan edukasi dan motivasi. Nah, contohnya ya yang kita ambil contoh konten kreator seorang YouTuber asal Yogyakarta itu Abdi Swardin. Mungkin beberapa teman-teman ada yang mengenal beliau. Nah, ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario hidup tiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar, tapi jauh dari anak istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga, tapi penghasilannya pun pas-pasan. Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng, tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget, tapi punya orang tua yang tidak punya hutang sama sekali. Ada orang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar. Nah, itu cuplikannya ya. Seorang Abdi Swardin, seorang motivator Indonesia yang bisa membuat konten edukasi dan motivasi agar orang-orang itu bisa lebih termotivasi hidup. Itu contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk poin berikutnya, itu mengenai peluang, opportunities-nya. Nah, kira peluang menjadi seorang content creator ini seperti apa? Nah, sekarang ada nih pertanyaan ya, pertanyaan syarat menjadi seorang content creator itu apa gitu? Teman-teman ada yang mau ini? Ada yang mau jawab? Syarat menjadi seorang content creator. Mereka ada yang menjawab? Ayo teman-teman yang punya jawaban bisa langsung on mic ya. Saya Kak. Oke, Kak Yasinta. Putus-putus tadi. Oke. Pertanyaannya syarat menjadi content creator, Kak. Tadi Kak Yasinta mau jawab ya? Iya, ya. Oke. Syarat. Kak Ilham Syarat tunggu dulu ya. Tunggu Kak Yasinta dulu. Oke, Syarat Kak Yasinta silahkan. Syarat untuk menjadi seorang content creator, dia harus aktif setiap hari untuk membuat konten. Dan membagikan ke media sosial. Bagus. Bagus sekali, Minta. Yang lain? Yang lain ada yang ini mau memberikan? Ada. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Berkah Hanapu, biasa dipanggil Caca. Jadi untuk persyaratan menjadi konten kreator, yang pertama niat dulu ya. Kalau kita niat, insya Allah pasti akan berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, mempelajari audiens dari industri yang misalnya yang kita geluti gitu, yang kita sukai, atau yang kita hobi lah. Terus yang kedua, yang selanjutnya belajar membuat konten yang berkualitas. Pasti ya, untuk menjadi konten kreator yang berkualitas, tentu juga kita harus memperhatikan. Halo? Ya, lanjut. Bagus. Terus, terus kalau pribadi saya sih ya Pak, untuk sejauh ini,
paling lebih memperbanyak menulis gitu, hal-hal apa saja yang perlu kita kembangkan gitu, yang perlu kita tulis lah untuk menjadi materi ketika membuat konten kreator. Indus ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Makasih Caca. Nah, bagus pertanyaannya, jawabannya. Yang lain ada yang mau kasih ini tanggapannya? Syarat? Ya, selamat sore. Sore. Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Armindus Belarminyo Abi. Biasa dipanggil juga Putra Abi atau Abi ya. Jadi jawabannya sih memang intinya adalah kita harus tahu kemampuan kita itu apa, kita sukanya apa, sehingga hal-hal yang kita pelajari juga nyaman untuk kita pelajari, karena sesuatu yang kita lakukan ketika tidak sesuai dengan hobi kita, sia-sia yang kita pelajari. Tapi memang seperti yang dibilang sama Caca, banyak belajar intinya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Just do it ya. Ya betul. Belajar. Ada lagi yang mau kasih ini masukannya? Jawabannya? Next saja. Oke. Nah, ya syarat untuk menjadi seorang content creator ini kosong ya. Jadi sebenarnya syarat untuk jadi content creator itu nggak ada sih. Nggak ada syarat yang khusus yang harus kita ini ya, harus kita miliki, harus kita ini. Jadi seorang content creator ini kayaknya harus punya bakat yang bagus gitu, harus punya ini keberanian yang ini gitu. Enggak ada syarat untuk menjadi seorang content creator. Ya, yang penting seperti yang dikatakan Putra Abi, Caca dan yang tadi ya, bahwa dari niat kita, ya kita niat nih mau jadi seorang content creator, dan lalu kita mau belajar gitu, belajar dari nggak pandai kita belajar gitu. Ya. Dari yang nggak berani kita belajar sampai berani, dari nggak pandai kita belajar sampai pandai. Jadi intinya untuk syarat khusus menjadi seorang content creator itu nggak ada, tergantung dari diri kita sendiri aja. Ya seperti yang di awal tadi, itu kita harus temukan karakter dan ciri khas kita, ya keahlian kita sendiri yang tahu karakter kita, keahlian kita seperti apa ya. Nah lanjut itu ya, jadi bagaimana sih ya caranya jadi seorang content creator ya, bagaimana cara untuk menjadi seorang content creator. Nah tadi ada beberapa jawaban teman-teman yang mungkin masuk ya ke ini ya, step-stepnya ini. Yang pertama itu cara untuk menjadi seorang content creator itu kita harus menemukan dan menentukan idenya. Ya, jadi kita harus cari ini gitu. Kita harus temukan nih idenya. Seperti yang di awal ada dibahas. Kita harus mencari ide gitu ya. Kita harus menemukan idenya. Bisa dengan refreshing kah, bisa kita dengan membaca buku kah, majalah kah, atau bisa dengan menonton YouTube kah, atau menonton TikTok kah, menonton Instagram kah gitu ya, menonton berita kah, kita harus temukan gitu. Kira-kira saya pengen buat konten apa gitu. Setelah kita temukan ini, banyak nih yang kita temukan ya, ada beberapa poin misalnya. Jadi ada setelah kita review, kita cari tahu, mungkin ada 10 nih yang sudah kita temukan. Nah kemudian dari 10 tadi kita tentukan nih ide yang mana nih yang mau kita jadikan konten gitu, yang sesuai dengan karakter dan keahlian kita gitu. Ya, dari keinginan kita tadi yang kita temukan tadi, kemudian kita tentukan 1 atau 2 ide yang menurut kita itu benar-benar bisa kita aplikasikan menjadi sebuah konten. Nah, yang kedua itu mulai dari yang terkecil gitu, dari hal-hal kecil gitu. Jadi kita nggak perlu langsung expert ya,
seperti konten kreator yang sudah viewernya sudah miliaran, subscribernya sudah banyak gitu ya. Nah, mereka juga dulu awalnya juga dari hal yang kecil gitu loh, dari nol gitu ya, mulai dari nol gitu ya. Di SPBU pun juga mulai dari nol gitu ya, mulai dari nol ya Pak. Jadi kita harus mulai dari hal kecil nih gitu ya. Jadi mulai dari yang simpel-simpel aja gitu. Si apa tadi ya, si Caca ya, itu dari mulai dari menulis kah, yang jadi hobinya gitu. Nah, misalnya Putradi hobinya apa gitu ya. Terus atau Ilham misalnya hobinya apa, Siana hobinya apa gitu. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Nah, yang ketiga itu terus belajar. Nah, tadi kan ada di jawabannya ya. Jadi teman-teman bilang tadi terus belajar. Just do it. Terus belajar. Ya. Kita harus belajar dan belajar. Jangan putus belajar. Jadi kita gagal, belajar lagi, bangkit lagi. Oh, di penontonnya sedikit, coba temukan yang lebih lagi. Kita belajar lagi dari kenapa kok bisa konten kita sedikit nih viewernya atau penontonnya. Kita belajar lagi gitu. Dan setelah kita belajar itu ya apa gitu ya. Kita selalu update dengan tren gitu. Nah, yang keempat itu poinnya kita harus up to date gitu ya. Kita harus selalu ngeh dengan tren saat ini gitu. Misalnya yang lagi tren apa sekarang yang baru-baru ini Citayam ya. Nah, kita harus tahu informasi tadi gitu. Nah, mungkin dari informasi tadi kita bisa menemukan ide dari sana gitu. Dari ada ya konten kreator yang di Sumbar itu ya, yang meniru Citayam gitu ya. Jadi dia cobain di zebra cross di dekat daerah dia. Kemudian dia buat videonya, kemudian dia publikasikan. Jadi kita harus up to date dengan tren-tren tadi. Nah, kemudian setelah kita ngeh dengan tren, kita juga mesti coba berkolaborasi gitu ya. Kita coba bekerja sama dengan orang lain atau konten kreator lain yang mungkin lebih bagus gitu. Mungkin subscribernya lebih banyak dari kita gitu, atau viewernya lebih banyak dari kita, followernya lebih banyak dari kita. Nah, kita bisa berkolaborasi gitu ya. Nah, bahkan mungkin dengan kolaborasi tadi itu bisa lebih efektif gitu ya untuk meningkatkan jumlah penonton kita gitu, penonton konten kita gitu. Misalnya kita pribadi punya 1.000 follower nih, kemudian kita berkolaborasi dengan seorang konten kreator yang punya 5.000 follower gitu. Nah, kalau kita berkolaborasi berarti kita bisa mempersembahkan sebuah konten ke 6.000 orang intinya gitu ya. 1.000 kita dan 5.000 follower dari teman yang kita ajak berkolaborasi tadi. Jadi mungkin dari teman-teman yang 5.000 tadi itu, follower yang 5.000 tadi itu mungkin bisa ini si A ini punya ini platform sendiri nih, media sendiri nih. Saya pengen tengok dong ininya akun medianya atau akun YouTube-nya gitu. Nah, akhirnya nambah lagi follower kita gitu dari kolaborasi dengan konten kreator yang lebih sukses. Nah, kemudian yang terakhir itu konsisten ya. Ini poin terpentingnya nih ya teman-teman ya, konsisten gitu. Nah, jadi tanpa konsisten itu poin 1 sampai 5 itu enggak ada efeknya gitu loh. Jadi setelah kita lakukan niatnya, kemudian kita lakukan aksinya. Nah, tapi jika kita tidak konsisten, jika kita patah semangat, kita tidak
tidak lanjutkan secara kontinu, maka itu bakal ngulang dari nol lagi gitu. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita, saya harus konsisten nih untuk membuat kontennya. Nah, kemudian ini ya yang terakhir itu mengenai kisah sukses ya, kisah sukses orang-orang yang sudah memiliki viewer atau penonton yang banyak dari kontennya tadi, penonton kontennya yang banyak. Nah, yang pertama itu kita bisa ulik dari Mas David ya, yang dari seorang YouTuber Gadgetin. Nah, ini teman-teman pasti tahu ya. Ini udah terkenal ya Mas David ini ya. Nah, Mas David ini itu mulai ngonten ya, buat konten itu tahun 2014. Ya, mulai 2014 itu modalnya cuma mikrofon dan kamera pinjam gitu loh. Dia mulai dari minim gitu, dari nggak ada gitu ya, dari nol gitu. Nah, kemudian kondisinya pun di awal juga memprihatinkan, mungkin sama dengan kita. Nah, kita mulai dari apa adanya gitu ya. Bahkan Mas David ini mulai dari minjem gitu, minjam mic sama kamera punya temen. Nah, sekarang kita tahu dengan konsistennya beliau, Mas David ini menjadikan seorang David yang punya akun Gadgetin itu jadi trending nomor 1 di Indonesia gitu. Di bidang teknologi. Nah, dia mereview alat-alat elektronik, mulai handphone, kamera dan lain-lain. Kita tengok ya biar jelas ya. Bagi yang belum tahu mungkin bisa lihat cuplikannya. Guys, David di sini dan sekarang saya lagi berada di kantornya Huawei, lebih tepat di showroomnya. Kenapa di sini saya juga nggak tahu ini barang-barangnya benar-benar asing buat saya, tapi karena lightingnya bagus banget, jadi kita buat syuting di sini aja. Syuting apa namanya? Syuting Huawei Mate X. Mungkin udah pada tahu ya kalau Mate X itu adalah HP Huawei yang hampir salah, paksa buka gitu nggak bisa. Jadi di sini ada tombol buat ngebuka layarnya. Dia pintar sih, dia bisa tahu kalau layarnya lagi hadapin ke depan. Jadi ini yang itu. Sementara kalau saya hadapin kayak gini, di sini mati. Kalau di sini mati, terus di sini. Oke, nah itu Mas David ya. Nah, nanti bisa dicek sendiri akun YouTube-nya. Nah, di sini juga ada Ari Hilistia, beliau juga penyandang disabilitas. Dulu di awal dia sempat mengalami kecelakaan yang membuat fungsi kaki dan tangannya itu tidak berfungsi gitu. Jadi kini Ari itu berhasil menjadi seorang content creator di bidang beauty yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi dia membuat konten make up itu menggunakan kakinya gitu, tangan kanan dan kirinya, ya fungsi tangan kanan dan kirinya. Jadi dia sekarang make up itu pakai kaki gitu. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana semangat dia, konsisten dia, itu seorang Ari Hilistia. Ini mengenai contoh ininya ya. Hai semua, aku Aristia. Ini video pertama kali aku di YouTube. Di video kali ini aku bakal coba tutorial make up pakai kaki aku. Buat kalian yang pengen tahu kenapa aku nggak bisa menggunakan kedua tangan aku, kalian bisa lihat tayangan hitam putih bulan November tahun 2018 kemarin. Nanti aku kasih linknya di bawah ya. Kita langsung aja mulai make up pakai kaki. Lalu aku aplikasi
Maaf Mas Ida lagi. Maaf Mas Adi. Ini Mas share screen video atau enggak ya? Gimana, Mas? Videonya di share screen atau enggak ya? Gimana? Videonya tadi di share screen atau enggak ya? Kalau di share screen videonya masih belum mulai. Masih di slide. Udah di share screen, Mas? Ini. Enggak, ini yang di kitanya masih slide PPT, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Mungkin bisa di stop dulu, nanti diganti settingannya lagi. Atau nanti ini aja ya, apa namanya, nanti bisa teman-teman lihat aja di linknya ya. Iya, boleh gitu Ya, juga. gitu aja ya, biar ini hemat waktu juga ya. Nah, ini yang terakhir ya, ini mengenai Nesi Jutge. Ini konten kreator horor ya. Dia suka mereview film-film horor, hal-hal yang berbau mistis dan horor-horor. Nah, dia konsistennya itu dia dari di awal itu dia konsisten itu mengupload konten itu setiap minggu, setiap minggunya itu sejak 2013. Padahal waktu itu dia belum menghasilkan uang dari YouTube-nya, tapi dia tetap konsisten dan sekarang subscribernya itu sudah lebih dari 9 miliar. Nah, juga banyak ya yang lain punya keunikan tersendiri, seperti Fadil Dedi yang kerjanya ngendorse baju di Tanah Abang, seperti Kabilem yang kita tahu semua ya, tukang stitch ya, orang yang lagi ribet. Nah, kemudian ini seperti Paris Fernandes ini si tukang pukul pohon pisang yang lagi viral dulu ya, salam dari Binjai. Nah, itu punya salah satu mereka ini konten-konten kreator yang unik. Nah, kira-kira mungkin itu aja ya materi hari kali ini. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya dari materi-materi ini, silakan sebelum kita masuk ke homework-nya, PR-nya. Ada teman-teman yang mau bertanya? Baik teman-teman, kira-kira ada nggak ya yang mau ditanyakan terkait materi sebelumnya dan terkait tugasnya nanti gimana? Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di-on-kan mikrofonnya. Kalau misalnya nggak ada, tolong direspon ya. Maaf, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kalau itu kan kayak kan ada yang saya download itu kayak apa tuh, CapCut. Iya. Itu kan untuk edit-edit video atau Video, apakah? ya. Bagaimana itu kan saya tunanetra, saya nggak lihat. Jadi bagaimana caranya supaya bisa kita akses itu? Itu saja. Ya, ini low vision atau ini total ini? Low vision. Low vision, Tapi ya. Ada sedikit penglihatannya? Ya, ada sedikit. Oh, ya sih teman-teman ya, bagi yang punya ini keterbatasan ya. Pak, mohon maaf, Ya, saya boleh izin menanggapi nggak? Boleh Pak. Ya, jadi buat kakak siapa kak? Ini ya. Itu saya sudah tadi sempat mencoba dan beberapa fiturnya itu cukup akses. Nanti coba aja dibuka karena untuk membaca layar atau screen reader itu di beberapa fitur-fiturnya itu dibacakan kok. Hanya mungkin memang kita perlu mempelajari tahap-tahapannya nanti seperti apa kan nanti kita pelajari bersama-sama. Seperti itu. Jadi nanti coba dibuka aja. Terima kasih Pak. Ya, maaf. Saya coba buka tadi malam, enggak dibacakan. Dia enggak dibaca sama itu talkback. Mohon izin menanggapi. Itu kakaknya pakai screen reader apa? Atau mungkin karena pengaruh screen readernya ke Putra, ke Abi maksudnya. Coba.
Oh, Halo Kak. saya Mas bertanya. Ya, lanjut. Yang ini. Oh, dijawab dulu yang itu Mas, yang Ya, boleh cewek. jawab dulu. Itu dijawab. Kayeninya pakai screen reader pakai apa gitu pembaca layarnya. Mungkin permasalahannya dari situ. Tahu yang jelas pembaca layarnya ini saya pakai DSU atau apa? ya. Coba nanti kita bisa sharing di belakang gitu sama teman-teman gitu. Lanjut aja dulu. Oke, saya juga mau bertanya nih. Oke, silakan Mas Lode. Oh iya, itu mengenai konten kreator tadi itu, kalau bisa langkah-langkah untuk mengambil itunya mungkin bisa dikirim lewat audio ya. Kalau ini karena kita kan memang tunanetra memang susah untuk aksesnya itu. Bisa mungkin dikirim lewat audio untuk penjelasan-penjelasan yang ditanyakan sama itu tadi. Tapi kalau misalnya mau di PDF-kan begitu memang susah aksesnya begitu. Cuman mungkin ada beberapa cara lain. Bisa lewat, sekarang kan ada bisa melalui di print dulu kan, di download dulu, kemudian di print mungkin, terus dibaca pakai screen reader yang namanya lockout itu, pembaca buku. Mungkin bisa seperti itu. Kalau tidak bisa ya dengan cara audio memang bagusnya dikirim supaya kita bisa mendengarkan, oh begini caranya untuk membuatnya begitu kan. Oke, makasih Mas Lode. Ini untuk presentasinya ya Mas Lode ya? Iya. Ya Mas Lode ya? Iya. Nanti boleh lah Mas Lode diajarin nih ininya stepnya biar teman-teman lain juga bisa ya untuk ini bagi ada yang nggak bisa nanti ya. Oh iya, oke lanjut. Nanti kita nanti saya juga bingung memang itu bagaimana caranya karena saya juga tidak bisa baca itu anunya. Karena memang saya total bukan Lovisian. Oh, Mas Lode total ya? Iya. Iya. Total beli. Apa namanya? Bagaimana supaya presentasi ini itu bisa dimunculin suaranya gitu ya? Iya. Ya, apakah tulisannya tadi bisa muncul suaranya gitu ya maksudnya? Iya, dibenahi ya dalam audio, bisa diubah dalam audio. Yang misalnya yang sudah dikirim tadi kan oleh panitia itu kan memang walaupun sudah di-download tapi memang tidak bisa kebaca ya mau bagaimana lagi. Mau tidak mau harus memang pakai dalam bentuk audio. Kalau bisa panitia bisa upayakan itu ya mungkin bisa dengan cara seperti itu. Mungkin saya mau menanggapi sedikit Kak. Silakan, Desinta. Kalau saya menggunakan aplikasi Load Voice Reader untuk membaca atau untuk membuka dokumen yang dikirimkan sama Kak panitianya yang di kelas itu, yang di grup itu. Saya biasa bacanya pakai Load Voice Reader. Itu cara. Itu yang dibacanya PDF atau PowerPoint, Kak Desinta? PDF Kak. PDF ya, ini bacanya ya? Sama aplikasi tadi ya? Ya. Nanti boleh di-share ya, Cinta ya, ininya ke grup apa nama ininya, nama boleh aplikasinya. Karena kita mati untuk yang total ini memang ini agak susah. Iya betul Mas. Betul. Saya pun walaupun Lovisian nggak bisa juga baca teks terlalu panjang, makanya saya minta aplikasi itu juga. Oh iya. Ya nanti saya catatkan. Iya tolong dibagi ya Mbak. Ya. Terima kasih kita ilmu baru juga untuk saya nih. Mana yang lain ada yang ini mau bertanya sebelum kita masuk ke tugasnya? Iya kalau bisa tugas saja Mas karena memang di sini sudah mau maghrib ini. Oh gitu. Gimana, setuju ya? Kita langsung ya. Biar ini tinggal 10 menit lagi.
Iya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Oke, siap. Oke, ini mengenai tugasnya ya, teman-teman ya. Itu yang pertama itu teman-teman itu menuliskan perjalanan 2 orang konten kreator ya, yang teman-teman sukai, yang teman-teman subscribe gitu ya, dan teman-teman suka dengan kontennya. Tentukan dua orang ya, dua orang konten kreator. Siapa aja orangnya, teman-teman tulis, kemudian dijelaskan gitu. Kira-kira konten apa yang mereka buat gitu ya. Misalnya tentang otomotif kah, tentang review gadget kah, tentang musik kah, tentang film kah gitu, atau tentang prank kah gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu. Nanti dituliskan ini konten kreator ini seorang ini otomotif misalnya. Satu lagi dia suka review gadget misalnya. Nah, kemudian setelah dijelaskan konten apa yang mereka buat, diberikan alasannya gitu loh ya. Alasan teman-teman menyukai mereka gitu loh. Suka dengan konten mereka. Apa alasannya? Saya suka yang konten kreator ini karena ya ada dua orang aja ya, 2 orang konten kreator aja ya. Maaf Mas, apakah si konten kreatornya itu dari penyandang difabel atau boleh umum? terserah Mas, terserah, tidak harus ini, tidak harus dari difabel, bisa yang pokoknya yang Mas sukai lah. Oh begitu. Oh. Ya, Mas sukanya dari YouTube kah konten kreatornya, atau suka dari Instagram kah mengikuti atau memfollow-nya, atau dari TikTok kah gitu. Jadi Mas tuliskan 2 orang, jelaskan konten apa yang mereka buat, terus berikan alasan Mas suka dengan konten kreator tadi. Oh terus dikirim di grup ya Mas? Ya, nanti di share di grup. Kita ada 2 hari ya untuk ini ya, untuk membuat PR-nya. Nanti ini ada juga lagi nih, nanti masukkan juga beberapa contohnya. Misalnya nanti di screenshot aja, bisa nanti ya, atau bagi yang ada halangan nanti dikabarin aja dengan kita. Misalnya seperti Mas Wade tadi, dia kira-kira bisa nggak kalau men-screenshot gitu ke PDF misalnya. Kalau memang susah nanti kabari aja ke kita. Oh iya, oke. Jadi tolong diperjelas kembali tugasnya tadi. Yang pertama, tentukan 2 orang konten kreator yang Mas sukai. Jelaskan kontennya konten apa. Ya, contohnya otomotif kah, gadget kah, atau yang lain-lain. Kemudian yang ketiga itu apa alasannya Mas suka dengan mereka gitu. Oke. Alasannya. Nah, kalau bisa masukkan ininya Mas, screenshot konten mereka di PDF. Biar kita tahu nih, oh si A ini loh gitu kontennya gitu. Kontennya ini nge-review makanan misalnya. Oke. Screenshotnya aja. Oh, iya. Oke, mengerti. Ada yang tanya? Ya? Kemana nanti tugasnya? Mengenai tugasnya? Ini tugasnya dikirim kemana dan bentuk apa? Kalau bisa kita bentuk PDF aja biar mudah ya, biar simple. Nanti diketik aja di Word, kemudian kita PDF-kan misalnya ya, kita save as PDF aja. Nanti dikirimkan ke grup aja. Jadi Pak, mohon maaf, itu formatnya PDF image ya, karena kan disertai dengan hasil screenshot. Iya. Ya kah? Betul. Ya karena ada 2 versi. Jadi kalau PDF itu ada teks dengan kalau disertai foto berarti PDF image. Formatnya bebas Kak. Kalau misalnya Kakak mengerjakan di laptop, itu nanti ada di Microsoft Word ya. Itu nanti bisa dipilih pilihan export. Nanti ada kerubah sendiri menjadi PDF. Oh iya, oke, siap. Ya, jadi untuk
Untuk di screenshotnya itu ditempelkan atau gimana nanti itu? Langsung aja disatukan oleh dokumen. Gimana? Agak Dimasukkan saja ke dokumennya, Kak. Oh iya, oke, siap. Kalau Kak Abi biasanya mengerjakan tugasnya lewat apa? Biasanya sih kalau misalnya nulis-nulis itu di Samsung Notes, pokoknya di notes-nya handphone itu. Tapi nanti bakal dicoba kok. Oke, Kak. Terima kasih, Pak. Kak, ini usul dong, Kak. Ya. Kalau bisa untuk tugasnya janganlah dikumpulin di grup, mungkin bisa ke Kak Fahminya atau di ketua penitianya. Boleh dijapri. Biar nggak numpuk nanti pesannya di grup. Betul. Makasih. Oke, Kak, boleh. Makanya kan privasi juga. Kalau misalnya tugasnya dikumpulkan via Gform bagaimana ya teman-teman? Apa ada kesulitan atau enggak? Ya kalau form juga bisa sih sebenarnya. Boleh juga. Enggak, bukan telepon. Maksudnya saya bikinkan formatnya, nanti kakak tinggal input aja di situ. Kalau misalnya kesulitan boleh via chat aja, chat aku, Fahri. Ya Kak, saran-saran Kak lebih baik ke chat admin aja biar lebih gampang. Bisa. Japri ya? Iya, bisa japri aja ke ini. Udah tahu kan pengelola kelasnya namanya siapa? Saya, Fahri. Oke. Ya bisa langsung dikirim saja ke sana. Ya itu udah maksudnya kirim sama Kak Fahrinya aja, biar chatnya nggak menumpuk di grup. Iya betul Kak, ya Sinta. Ada yang mau tanya tentang tugasnya? Simpel lah ya. Batas pengumpulannya 2 hari ya, Pak? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Ya paling lambat inilah kita Sabtu masuk ya, sore ya. Ya Mas Fahri ya, sama waktunya Mas. Kalau hari Sabtu kita mulai jam 8.30 WIB. Berarti 9.30 WITA. Iya betul Mas Ade. Pagi ya? Iya, pagi. Oke, siap. Kalau 8.30 WIB berarti di waktu Indonesia bagian tengah jam 9. 9.30. Jam 30, Kak. Ya, jam segitu ya. Mulainya kita hari Sabtu. Jadi itu nanti sampai hari Sabtu kan? Tugasnya? Iya, tugasnya. Udah lah Mas ya. Berarti pengumpulan tugasnya dari kita setelah mengerjakan tugas, batas waktunya sampai hari Sabtu ya, Kak? Gimana Mas Ade? Deadline-nya hari apa nih? Iya, ditentukan dulu dong. Gini aja lah, sampai ini pokoknya sebelum kita pelatihan lah. Oke ya. Berarti hari Jumat ya Mas Ade ya? Ya. Oke. Malam atau ya aku Oke. Jadi hari Jumat ya teman-teman. Oh, hari Jumat, oke. Oke, saya turun duluan ya, sudah azan maghrib. Siap. Oke. Oke. Gimana kita tutup aja, Mas? Oh boleh, sebelum tutup mungkin bisa di stop dulu share screen-nya, kita foto bersama dulu. Oh siap. Iya. Oke. Teman-teman yang masih off cam bisa dinyalakan dulu ya kameranya. Ayo Kak Yoga, Kak Mahesa, Kak Faisal, Mbak Rafa. Oke, Kak Yeni, halo. Kak Rahmat. Bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke, tinggal Kak Rahmat nih. Kak Rahmat mau dinyalakan atau tidak? Oke, sepertinya nggak ada respons, jadi kita langsung saja ya. Oh, sorry. Oke. Aku foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi gayanya bebas. Boleh cheers atau apa. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Mas.
Terima kasih teman-teman. Mas Adi boleh ditutup? Terima kasih Mas Fari. Kita install aplikasi. Sampai jumpa. Oh, baik ya. Oh. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir. Kita bakal ada live session lagi di hari Sabtu. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya ya. Siap. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, siap, Kak. Oke. Aku end ya Zoom-nya ya. Ya, Kak. Siap. Hitung mundur. Terima kasih.